Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedemikian banyak, yang seandainya kita ingin menghitung nikmat-nikmat tersebut, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ada pada diri-diri kita ataupun nikmat-nikmat yang ada di sekitar kita, kita berharap dan memohon kepada Allah Ta'ala dengan syukur yang kita lakukan. Allah tidak hanya menambah kenikmatan untuk kita, tetapi bisa menyelamatkan diri kita dari ancaman azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala telah mengumumkan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah mengumumkan, menyatakan, apabila kalian bersyukur, pasti aku akan tambah kenikmatan untuk kalian. Tetapi kalau kalian kufur, maka sungguh azabku sangat dahsyat. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i, kesempatan untuk bertalabul ilmi, kesempatan untuk duduk
di majelis ilmu, tinggal di sekitar majelis ilmu, maka ini merupakan karunia yang sangat luar biasa. Karena dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan diri kita untuk mencapai puncak dari apa yang kita cari, yaitu surga Allah Tabaraka wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka untuk mempelajari ilmu syar'i, maka Allah mudahkan dengan ilmu tersebut jalan ke surga. Maka ini harus kita ingat oleh ikhwah. Perjalanan antum dari rumah masing-masing untuk belajar di pesantren ini, berpindahnya antum dari daerah selama ini antum tinggal untuk pindah ke lingkungan di sini, tidak lain adalah untuk memudahkan kita menuju kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita ingat. Ini yang harus senantiasa kita tancapkan di depan mata kita, bahwa saya duduk di majelis ilmu ini, saya duduk di pesantren ini, saya tinggal di lingkungan pesantren ini dalam rangka sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka satu musibah ketika kita tinggal di lingkungan pesantren tetapi kita tidak mendapatkan taufik untuk berthalabul ilmi. Dan musibah ini adalah a'zamul masaib. Musibah yang paling besar ketika seseorang diharamkan dari menuntut ilmu. Ingat hadis yang sudah sering dibaca, hadis yang sering disampaikan. Man yuridillahu bihi khairan ma'adha ba'dahu bifaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia kepada agamanya. Sedangkan fiqhu fiddin, paham tentang agama, tidak mungkin akan kita dapatkan dengan malas-malasan, dengan santai tidur-tiduran, dengan main-main setiap saat main bola. Ya, ingat bahwasanya apa? Ilmu itu apa? La tunalu bi rahatil jism. Tidak didapatkan dengan jasad yang santai. Ilmu tidak didapatkan dengan kesantaian, tapi dengan kesungguhan. Nah, tidak sekedar ngobrol-ngobrol. Nah, maka perlu untuk disadari bahwa tujuan kita adalah bagaimana menggapai surga Allah Ta'ala. Dan ini nikmat yang luar biasa. Berapa banyak orang yang ingin duduk di pesantren, tetapi Allah tidak berikan taufik. Entah karena orang tuanya tidak mampu membiayai, entah karena memang dia tidak diterima waktu daftar,
entah dia mungkin tidak punya yang lainnya, banyak penghalang-penghalang yang menyebabkan dia tidak bisa duduk di majelis ilmu. Maka merupakan bentuk kufur nikmat ketika yang sudah duduk di majelis ilmu, sudah duduk di pesantren, sudah tinggal di lingkungan pesantren, dia tidak memanfaatkan nikmat tersebut untuk bertolak ilmu. Bahkan hal yang sangat mengerikan adalah sikap merasa cukup, atau bahkan sikap merasa sudah ngerti. Ya, karena merasa taklimnya sudah lebih dulu. Ya, sudah lama taklimnya dan seterusnya. Syaitan goda dari pintu itu. Ya, ngapain belajar itu lagi? Salatul usul. Aku dulu sudah pernah belajar itu. Ya. Padahal kalau kita lihat bagaimana para ulama, ya, mereka belajarnya itu berulang kali. Ya. Mujahid bin Jabr Al-Makki rahimahullah, dia belajar tafsir kepada sahabiyin jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berapa kali? 3 kali. 3 kali. Dari Al-Fatihah dia baca ayat per ayat di hadapan Ibnu Abbas, ditanyakan tafsirnya sampai An-Nas selesai, ulang lagi di depan. Ulang lagi. Maka hal yang sangat tidak etis ketika kita baru belajar sekali, satu sudah merasa cukup. Sekalipun kadang kalau kita lihat, adakah kita bolong di situ, komplit belajar 100 usul dari depan sampai belakang, ya, kadang kita terhalangi oleh sakit, ya kan, dan seterusnya. Maka mari jamaah yang saya muliakan, kenikmatan untuk bertolak ilmu ini suatu hal yang sangat luar biasa. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghabarkan tentang keadaan manusia yang sesungguhnya masing-masing telah mendapatkan Islam. Ya, yang masing-masing telah mendapatkan Islam. Fa'atim wajhaka lid-din. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim, walakin aktsaran nas la ya'lamun. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif, yaitu agama Islam, yang merupakan fitrah, di mana Allah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah ini. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun yang dilahirkan, diciptakan dalam keadaan kafir. Nah, semua lahir dalam keadaan sebagai muslim. Ya, sebagaimana Allah katakan, sebagai Rasulullah katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Banyak manusia tidak mengenal Islam. Sehingga kalau kita mau perhatikan, banyak di antara manusia itu yang kafir. Mayoritas kafir. Kalau kita perhatikan lagi,
banyak di antara orang yang mengaku Muslim, tetapi pada hakikatnya mereka tidak Muslim. Terlebih kalau kita perhatikan uraian Ibnu Rajab yang kemarin, bahwa syahadat tidak cukup, ya kan? Tidak cukup sekedar syahadat. Ya. Coba lihat berapa banyak dari kalangan orang yang mengucapkan syahadat, dia mengerti makna syahadat. Berapa banyak orang yang mengucapkan syahadat, dia mengerti maknanya, tetapi berapa yang mengamalkan konsekuensinya. Bahkan al-ikhwah rahimakumullah, kita bisa melihat berapa banyak orang yang murtad, meninggalkan Islam, menuju kepada agama kekafiran. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang tidak paham tentang Islam. Kalimat walakin aktsarun nasi la ya'lamun ini memberikan peringatan kepada kita. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kita harus waspada dari kalimat ini, karena kalimatnya apa? Kebanyakan manusia dikhawatirkan diri-diri kita termasuk dalam golongan tersebut. Ya. Dan ingat tadi, seseorang tidak akan paham tentang agama kecuali dengan belajar. Maka ya Allah, rahimakumullah, salaf kita yang merupakan generasi terbaik umat ini, yang telah dijamin untuk sampai ke dalam surga, yang kita diperintah untuk mengikuti jejak-jejak mereka kalau kita memang menginginkan surga. Di antara salaf memberikan wasiat yang sangat-sangat luar biasa. Nasihat yang dibangun di atas Alkitab dan Sunnah. Beliau adalah Abul Aliyah Rasulullah Ta'ala. Abul Aliyah memberikan wasiat kepada kita. Ta'allamu Islam, فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه فعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تتحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا وعليكم بسنة نبيكم wa iyyakum wa hadil ahwa. Nasihat yang ringkas, tetapi maknanya luar biasa. Ta'allam Islam, pelajarilah Islam, pelajarilah Islam, belajarlah Islam. Fa'idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Apabila kalian telah mempelajarinya, maka jangan kalian membencinya. Setelah kenal Islam, jangan benci dengan Islam. Wa alaikum bisiratil mustaqim. Wajib bagi kalian untuk berjalan di atas siratal mustaqim.
karena itulah Islam. Jangan kalian menyimpang ke kanan ataupun ke kiri dari siratal mustaqim. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnah Nabi kalian. Hati-hati dari hawa nafsu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Fadlul Islam mengomentari nasihat Abu Ali ini. Lihat dan perhatikan betapa sangat agungnya kalimat-kalimat tersebut. Dan perhatikan pula zaman waktu ketika Abu Aliyah menyampaikan nasihat ini. Beliau sampaikan nasihat ini pada zaman beliau, zaman tabi'in, yang itu masih dikatakan oleh Rasul sebagai apa? Khairul Qurun. Ya, sebaik-baik generasi adalah generasi itu. Kemudian generasi sesudahnya. Tabi'in. Coba. Kepada generasi tabi'in saja Abu Aliyah mengatakan ta'allamul Islam, pelajarilah Islam. Coba. Kalau dikhawatirkan Islam akan menjadi perkara yang asing kalau tidak dipelajari. Nah, maka dari nasihat beliau kita bisa simpulkan. Pertama, menunjukkan wajibnya mengenal Islam. Ta'allamu al-Islam. Pelajarilah Islam. Wajib untuk kita mengenal Islam. Islam yang benar. Karena kalau kita melihat banyak sekali perkara-perkara yang itu merupakan tambahan yang hakikatnya bukan Islam, tetapi diberi label Islam. Nah, maka kita harus mengenal Islam yang benar. Ta'allamul Islam. Nah, keutamaan kita hari ini sudah kita sebutkan di awal. Nah, jangan tidur. Antum diperintah untuk ta'allamul Islam. Ya, kepalanya sudah diletakkan. Ya. Bahaya nanti kamu bisa disesatkan oleh syaitan. Nah. Ya, jadi pelajarilah Islam. Jadi tidak cukup seseorang sekedar mengaku saya Muslim. Tidak cukup. Sampai dia betul-betul di atas basirah tentang agamanya. Ya. Tidak cukup. Oh saya Muslim, tapi saja Islam itu apa? Dia tidak paham. Rukun Islam apa? Pembatal Islam apa? Makna syahadat apa? Maka selagi tidak cukup. Pengakuan itu butuh pembuktian. Mana buktinya kalau kamu Muslim? Nah, jadi tidak cukup sekedar pengakuan, tetapi orang harus betul-betul mengerti di atas agamanya. Kemudian faedah yang kedua dari nasihat Abu Aliyah adalah apa? Wasiat untuk
kokoh di atas agama ini. Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Apabila kalian telah mempelajarinya, jangan kalian membencinya. Jadi tidak cukup seseorang sekedar mengaku, kemudian dia mengerti sampai dia beramal. Tidak cukup orang sekedar mengerti tentang Islam, tapi dia harus mengamalkan Islam yang telah dia ketahui. Nah, jadi setelah kita belajar, kita paham tentang Islam, jangan sekali-kali benci dengan apa yang sudah kita pelajari. Jangan kemudian menyesal, tahu gini saya tidak ngaji aja. Nah, tahu kalau ternyata aturannya begini, wah mending kita nggak usah ngaji aja. Kan nggak ada seperti itu. Nah. Jadi hendaknya kita kokoh. Setelah kita ngerti, kita jalankan semaksimal apa yang kita bisa mampu untuk melaksanakan dan Islam yang sudah kita ketahui. Nah, dan mengamalkan Islam itu akan menambah keilmuan kita, akan mengokohkan keilmuan kita. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga, wajibnya mengenal siratal mustaqim. Wa'alaikum bisiratal mustaqim. Ya, wajib untuk mengenal siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Setiap saat kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu sirat? Maka diterangkan fa'inal Islam. Itulah Islam. Sebab Allah katakan tentang Rasulnya, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul betul-betul menunjukkan kepada siratal mustaqim. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Rasul itulah siratal mustaqim. Apa yang ditunjukkan oleh Rasul yaitu Islam. Apa yang ditunjukkan oleh Rasul yaitu Alkitab dan Sunnah. Maka siratal mustaqim ditafsirkan oleh para ulama bisa bermakna pertama adalah Islam, yang kedua adalah Al-Quran, yang ketiga adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga penafsirannya tidak berbeda, tidak bertentangan, maknanya sama. Nah, dan sekali lagi seseorang tidak mungkin akan bisa berjalan di atas sirat kalau dia tidak punya ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, dia harus memiliki ilmu sampai dia betul-betul mengenal, mengetahui ciri-ciri siratal mustaqim. Di samping itu, dia juga harus mengenal, mengetahui ciri-ciri jalan kesesatan. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikuti. Jalan cuma satu, jalan kebenaran. Siratal mustaqim cuma satu. Jalan yang mengantarkan kita ke surga cuma satu. Tidak ada pepatah itu berlaku. Ya, banyak jalan menuju Roma itu tidak ada. Tidak ada banyak jalan ke surga itu tidak ada. Jalan ke surga cuma satu. Apa yang dibawa dan diterangkan oleh Rasul kepada para sahabat itulah siratal mustaqim. Ikuti itu. Dan jangan kalian mengikuti subul, jalan-jalan yang lain. Karena subul ini
kalau kalian tempuh, kalian jalani, akan memisahkan kalian dari siratal mustaqim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis. Ya. Khatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul membuat satu garis dengan jarinya. Kemudian dia mengatakan apa? Hada sabilullah mustaqim. Inilah jalan Allah yang lurus. Setelah itu apa? Tsumma khutta dengan yamin yang shimal. Setelah itu apa? Beliau membuat banyak sekali garis-garis di samping kanan dan samping kiri dari garis pertama tadi. Beliau katakan, hadis subul. Inilah subul. Walaysa minna illa syaitan nasli. Dan tidak ada pada setiap subul tadi kecuali ada syaitan yang menyeru kepadanya. Betapa sangat mengerikan jalan yang ada di depan kita. Kita bisa gambarkan oleh ikhwah. Misalnya kita mau berangkat walimah. Dapat undangan walimah. Cuma diketahui alamatnya saja. Tempat rumah Bapak Fulan, kampung Fulan. RT sekian. Nah, tidak ada petanya. Dan kita juga belum pernah ke sana. Kita semangat berangkat. Begitu sampai pertigaan bagaimana? Ke kanan atau ke kiri? Berangkat ke kanan atau ke kiri? Tahu alamatnya, tahu. Jelas alamatnya, jelas gamblang. Cuma kita belum pernah ke sana. Dan tidak ada rambu-rambunya. Gimana? Berangkat sampai pertigaan ke kanan atau ke kiri? Kemana nanti? Kanan atau kiri? Kanan. Coba. Atau yang lebih berat lagi, sampai perempatan. Ke kanan, ke kiri atau lurus kita? Lurus. Lebih dahsyat lagi proliman. Orang Jawa bilang proliman. Kanan kiri lurus atau yang serong ke sana? Coba. 5 jalur aja sudah pusing kan situ. Kalau kita tidak mengenal jalan yang akan kita tempuh, meskipun alamatnya jelas. Sedangkan Rasul alaihi wasallam menyatakan kata tariku hadhihi ummah ala 73 millatan atau firqatan. Umat ini akan terpecah menjadi 73 agama, 73 golongan. Kulluhum nar illa wahidah. Semua masuk neraka kecuali satu. Coba lihat ini. Tadi pertigaan pusing, perempatan pusing, perlimaan pusing. Sekarang ini per-73an jalan. Kita mau ke surga ya? Mau ke surga ya? Kita mau ke surga, alamatnya jelas surga itu. Kita berangkat, cuma di depan kita ini ada 73 jalan. Di hadapan kita ada 73 jalan. Mana yang kita tempuh?
Jalan A, B, C, D sampai yang 73, mana yang belum tentu? Sedangkan hanya ada satu jalan yang mengantarkan ke surga. Hanya ada satu jalan yang tembus ke surga. Yang lainnya enggak. Yang lainnya adalah subul. Yang lainnya mengantarkan kepada azab dan kebinasaan, yaitu neraka. Sudah begitu ikhwah. Tapi Rasul kata apa? Tidaklah ada di jalan-jalan kesesatan itu kecuali ada syaitan yang menyeru. Lebih ngeri lagi. Ya, sudah 73 seandainya nggak ada orang aja kita bingung. Ini mana yang kita tempuh? Ya di situ banyak tahu. Banyak setan-setan. Setan mau mana? Surga lah, langsung mengerjakan. Oh surga, wajib aja. Di jalanku, enak, menurut, halus, penuh dengan tikungan mesra. Ya. Satunya bilang, jalan ke situ itu tidak enak, lewat sini aja. Ini, jalan Syiah. Wah enak, Syiah itu ada mut'ah lah, ada ini, ada itu. Setan aja berapa itu, lewat sini aja. Itu jalan Kristen ini. Sembahyangnya cuma seminggu sekali, enak. Sembahyangnya nyanyi-nyanyi lagi. Nggak sampai kita. Nanti kalau kamu berbuat dosa, setelah dulu surat berbuat dosa, bayarkan selesai, surga kita kabur. Nah, yang lain bilang jangan situ itu masih berat. Enak tempat saya jalannya, jalan sufi. Sufi itu kalau kamu nanti sudah berjalan lewat jalan saya sampai pada etape tertentu, sudah hebat kamu. Kamu sudah menjadi Tuhan, bersatu dengan Allah. Wah, sehingga bebas yang sudah jadi Allah kok. Sudah bersatu dengan Allah kan enak, ya kan? Mau apapun bebas, nggak ada halal haram lagi. Banyak kan aliran-aliran kesesatan itu, itulah subul. Ini kalau kita nggak punya ilmu Allah, bagaimana kita akan selamat? Kalau kita tidak mempelajari Islam, tidak mengenal Islam, bagaimana kita akan bisa berjalan di atas Islam? Para sahabat bertanya, siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Ma'ana alaihi yawma washabi. Mereka yang sebagaimana aku dan para sahabatku berada di atasnya. Itulah siratal mustaqim. Mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Nah, cuma syaitan, cawo-cawo kesesatan ini juga bilang kita juga ma'ana alaihi washabi. Ya, semua menyatakan diri sebagai pengikut pemahaman salaf. Nah, sekarang ini kalau tidak memakai label mengikuti pemahaman salaf tidak laku. Sehingga mereka kelompok teroris pun juga menisbatkan diri sebagai pengikut salaf. Ya. Sekolah-sekolah yang memiliki pemahaman Khawarij juga kami adalah sekolah yang mendidik anak-anak di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Pakaiannya pun sama, penampilannya pun sama. Ya. Sehingga banyak kita mendapatkan pertanyaan dari kaum muslimin, Ustaz, apa bedanya antum dengan mereka? Ya kan? Ini menunjukkan dia nggak mau. Maka ini ta'allamul Islam penting. Ya, jangan ada yang ngantuk ketika belajar Islam. Nanti kena tipu sama calo-calo kesesatan. Nah,
Maka sekali lagi harus belajar. Jadi di samping mengenal jalan kebenaran, kita juga harus mengenal jalan-jalan kesesatan supaya tidak ditipu. Supaya kita ngerti, oh ini ternyata salah. Ke rumahnya fulan itu mesti harus melewati jembatan. Sekian dari pertigaan ada jembatan. Itu kok gak ada jembatan. Katanya peduli berarti salah. Balik. Ini katanya jalan salah. Kok mencela sahabat? Boy ini berarti salah ini. Tidak benar ini. Tinggalkan. Nah. Ini katanya jalan salah. Menyatakan Al-Quran dan Sunnah. Kok mengajarkan baiat? Oh ini berarti tidak benar ini. Tinggalkan. Seperti itu. Jadi harus mengenal Shiratal Mustaqim, juga harus mengenal as-subul. Ini penting. Karena ya lewat. Sekali lagi, jangankan ketika kita masih berada di depan jalan-jalan tersebut. Bahkan ketika seseorang sudah benar pilihannya, sudah jalan di atas Shiratal Mustaqim, syaitan ini tidak akan berhenti melepaskannya. Terus dia kejar, terus dibisikin, itu salah, mas, jangan ke situ. Padahal sudah benar di atas Shiratal Mustaqim. Coba. Sehingga mereka akan disimpangkan. Kalau tak mau ditarik mundur lagi, yang sudah di atas itu apa? Akan digeser. Maka tadi apa? Wala tataharrafu wanis sirati yaminan wala simalan. Jangan menyimpang dari sirat ke kanan atau ke kiri. Tidak akan disimpangkan. Dikit. Akhirnya keluar akhirnya. Dan ini pelan, halus. Sehingga Allah Ta'ala katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti langkah syaitan. Masih ingat pelajaran di kitab Tauhid, sejarah munculnya kesyirikan pada kaum Nuh. Berapa generasi dibutuhkan oleh syaitan untuk menjatuhkan Bani Adam kepada kesyirikan. Nah, jadi tidak mendadak sontak balik kanan langsung jadi musyrik, tidak. Pelan-pelan disesatkan, generasi belum, generasi berikutnya belum, generasi terus sampai satu-satu. Dan itu kalau kita lihat sejarahnya adalah apa? Faktor utamanya adalah kebodohan. Jadi dikatakan kemudian apa? Ketika mereka semua sudah mati generasi sebelumnya, kemudian ilmu tidak ada pada generasi sesudahnya, maka syaitan bisa menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan. Maka kebodohan ini daun qatil, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kebodohan itu penyakit yang membinasakan, penyakit yang sangat berbahaya. Maka kita di sini duduk di pesantren ini dalam rangka mengobati penyakit ini. Kita semua bodoh. Nah, maka hal yang aneh ketika sudah berada di klinik katanya mau sembuh, sakit datang ke poliklinik, ketemu dokternya, saya tidak mau berobat. Atau dikasih obat tidak diminum, dikasih pantangan dilanggar. Kapan sembuhnya kira-kira? Maka sekali lagi ini Shiratal Mustaqim. Harus hati-hati. Nanti banyak kok syaitan itu menyimpangkan dari Shiratal, dikatakan, ini kamu tempatnya nggak bagus, kamu ini gurumu itu begini, gurumu itu nggak bagus, begini. Ya kan? Sehingga akhirnya orang berpaling dari ilmu. Dan ketika itu akhirnya terjatuh dalam kebodohan, mati lagi dalam kebodohan. Nah, ini penting, mempelajari sirat dan mempelajari as-sunnah. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban untuk berpegang dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhkan diri dari hawa nafsu.
Ya. Kewajiban apa? Mengikuti sunnah Rasulullah dan menjauhkan diri dari hawa nafsu. Alhamdulillah. Manusia itu cuma ada dua pilihan. Cuma dua pilihan. Mengikuti Rasul atau mengikuti hawa nafsu. Allah Ta'ala katakan, wa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ya kan? Apabila mereka tidak mau mengikuti kamu, tidak mau menjawab seruanmu wahai Rasul, maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Coba. Cuma dua, menjawab seruan Rasul atau mengikuti hawa nafsu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan siapakah yang lebih sesat dibandingkan dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Jadi cuma dua, mengikuti hawa nafsu atau petunjuk dari Allah Ta'ala. Tidak ada pilihan ketiga. Maka kita hati-hati ketika kita sudah malas belajar, ketika kita sudah sering-sering bolos, tidak semangat belajar, dikhawatirkan kita ini mengikuti hawa nafsu. Khawatirkan. Dan ini bahaya sekali. Nah, dan memang ujian itu berat. Untuk mempelajari Islam itu butuh perjuangan, butuh kesabaran dan kekokohan. Karena memang ini jalan ke surga. Ambil kan? Wa qafadil jannatu bil makari. Surga itu ditutupi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan jiwa kita. Ya, suruh duduk belajar, wah capek ngantuk. Ya. Suruh menghafal, wah berat. Coba. Ya. Suruh duduk di pesantren, bosan. Akhirnya bolos keluar, jalan-jalan dan seterusnya. Karena memang surga ditutupi dengan apa? Bil makari. Terlebih juga surga itu tingkatnya ke atas atau ke bawah? Hah? Surga itu kan bertingkat-tingkat kan? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Yang namanya mendaki itu ya butuh perjuangan. Mendaki menuju ke puncak surga. Ya kalau mau santai-santai, mau sakar PDW yuk masuk neraka aja. Sebab neraka itu tingkatnya ke bawah. Jadi antum ngawur, ya, ngawur sekedar ngawur gitu, pasti masuk neraka. Nah, tidak butuh perjuangan untuk masuk neraka itu. Bahasa saya ya sudah, antum gelundul aja, mesti masuknya ke lubang neraka. Ya, tapi kalau mau masuk surga harus naik, butuh perjuangan, butuh kekokohan, butuh kesabaran. Nah, seperti kita pagi ini kita berharap pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Kita berharap dengan apa yang kita sampaikan, Allah memberikan kepada kita ilmu nafi wal amal salih. Ini kan butuh perjuangan. Habis subuh tidak tidur. Perjuangan enggak? Yang biasanya habis subuh tidur ini perkara yang berat sekali. Nah, untuk tidak tidur, untuk taklim habis subuh itu berat sekali. Nah, itulah perjuangan. Dan mudah-mudahan dengan perjuangan yang kita lakukan, dengan keikhlasan yang kita miliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi memudahkan kita untuk masuk surga. Dan saya ingatkan betul, nikmat besar ketika kita berada di pesantren, tinggal di lingkungan pesantren, manfaatkan betul untuk belajar. Tidak hanya belajar di kelas-kelas secara reguler. Silakan ambil faedah dari siapa yang bisa diambil faedah. Nah, jadi jangan nunggu, ustaznya nggak ada. Silakan mencari. Mungkin yang kelas bawah bisa belajar sama kakak kelasnya. Kan begitu. Ya. Jadi sekali lagi belajar tidak harus di kelas. Nah, dan hendaknya kalian bersabar atas kekurangan-kekurangan yang ada pada
majelis ini, kekurangan-kekurangan yang ada di pesantren, itu memang belajar harus butuh kesabaran. Nah, baik, barakallahu fikum, subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.